Hai guys, balik lagi nih di channel YouTube gua. Seperti juga di video yang kemarin, gua akan ceritain ke kalian tentang pengalaman gua saat MRI. Dan juga di video kali ini gue juga pengen kasih kalian updatean hasil dari MRI-nya. Jadi yang penasaran hasilnya seperti apa, jangan lupa di subscribe, belum subscribe, terus pokoknya nontonin terus video ini sampai habis. Sebelum gue update hasilnya, lebih baik kita cerita dulu nih tentang pengalaman gue saat MRI. Secara itu pertama kali gue MRI, dan jujur aja sih gue cukup semangat, exciting banget buat MRI. Kok aneh? Ya, karena ini kan gue udah bilang ke kalian, ini udah ibaratnya penyakit 6 tahunan gitu. Jadi gue tuh kayak penasaran gitu, semakin penasaran ini kenapa sih kayak gitu. Nah, jadi pas ketika gue MRI itu gue jadinya ya semangat aja gitu. Dan ketika gue MRI itu kan gue masuk ke dalam satu ruangan yang bentukannya itu kayak, kalau kalian tahu studio musik itu, jadi ada operatornya dibatasi nama kaca besar gitu yang tembus pandang. Terus udah gitu kelihatan lah di situ alat MRI-nya. Dan pas gue masuk situ ya gue bisa aja, tapi yang gue agak ngeri itu ketika gue harus naik ke tempat tidur buat MRI itu. Karena tempat tidurnya gimana ya, posisinya tuh di sini tuh ada sanggahannya, tapi di sini tuh kayak kosong gitu. Jadi gue ketika pengen naik gue ngeri jeblos gitu. Gue ngeri, tapi untungnya aman-aman aja. Nah, jadi itu ketika gue MRI itu kan gue didampingin sama satu suster di situ kan, dan susternya bilang, ini bakalan di dalam sini tuh berisik banget ya, kata dia gitu kan, karena gue tuh masuk ke setengah lingkaran gitu, kayaknya mungkin sampai nggak nyampe setengah badan ya, segini kali ya. Pokoknya masuk ke setengah lingkaran itu, dan kata susternya gitu di dalam ini berisik banget. Nah, makanya dia tuh kasih gue headset supaya nggak terlalu keberisikan gitu. Tapi ya mohon maaf nih ya, tuh suara headsetnya kagak kedengeran. Kagak, itu suara alat MRI-nya itu lebih berisik banget, karena berisiknya itu kayak suara apa ya, kayak suara pesawat ada, suara pertukangan ada lah, pokoknya mah campur aduk lah di situ, kayak berisik banget. Terus udah gitu sebelumnya gue nanya, suster ini saya harus merem atau boleh buka mata, atau gue gitu. Terus kata susternya, terserah bu, katanya mau merem boleh, melek juga nggak apa-apa, kata dia gitu. Kalau mau tidur juga nggak apa-apa, katanya. Tapi mohon maaf, pas giliran gue masuk di situ, buset, gimana orang mau tidur nih, suaranya berisik banget kan yang gue bilang tadi. Makanya kata gue, buset, ini bagaimana gue mau tidur. Mana itu gue tuh, kepala gue tuh nggak boleh gerak sama sekali, karena nggak boleh gerak ke kanan ke kiri tuh nggak boleh, karena kan emang pengecekannya buat otak gitu kan. Jadi gue tuh bener-bener nggak boleh gerak kanan kiri tuh, gue nggak boleh gerak gitu. Jadi ya udah gue diem aja. Mana tuh suara mesinnya berisik banget ya. Gue awal-awal tuh gue takut karena suaranya serem banget gitu. Belum lagi gue ditinggal di ruangan itu sendirian, jadi gue makin takut sebenarnya awalnya. Tapi lama-lama gue merem aja, gue berdoa, akhirnya ya udah kayak terbiasa gitu dengar suara-suara yang berisik yang menyeramkan itu, akhirnya biasa-biasa aja gitu. Nah, dengan hasil MRI yang aman-aman aja, jujur gue bersyukur banget, karena selama ini kan 6 tahun ini gue kayak merasa takut yang ada di benjolan itu. Walaupun sekarang benjolan dan bentukannya udah aneh, tapi gue juga masih khawatir gitu, takutnya kenapa nih gitu kan. Terus belum lagi misalnya kalau ini gue sakit, kepala gue juga ikutan pusing gitu. Jadi kadang pas di belakang kepala ini juga jadi kayak nyeri gitu juga. Jadi gue agak ngeri gitu. Tapi dengan hasil yang aman-aman aja otaknya, jadi gue bersyukur banget nih. Dan emang saat ketika gue di mesin MRI itu tuh, gue udah bilang dalam doa gue bilang pokoknya hasilnya apapun ya gue terima gitu, karena emang ini udah jalan hidup gue deh gitu. Walaupun hasilnya menyeramkan, ya udah gue terima gitu. Kalau hasilnya bagus ya nggak lebih bagus gitu, gue pasti bersyukur banget gitu. Dan terus sekarang harus gimana nih gitu kan, apakah udah pengecekannya selesai? Tentu enggak, karena kan sumber penyakit utamanya adalah di daerah sini kan, yang belum terjamah nih kan. Jadi sekarang gue dialihkan ke dokter THT untuk ngecek area sini gue, dan itu mungkin hari Sabtu ini atau Sabtu depannya lagi gue akan ke
rumah sakit lagi ke THT untuk ngecek kondisi sininya gitu, karena kan gue bilang juga di sininya juga ada kayak benjolan gitu, tapi emang ini benjolannya jujur sih agak aneh ya menurut gue. Ada satu ketika benjolan ini tuh kayak membengkak banget gitu, apa entah itu karena lagi radang atau gimana gue nggak ngerti dah, pokoknya kepegang banget. Tapi misalnya kalau lagi biasa-biasa aja nih kayak sekarang nih, gue pegang itu kayak ada benjolannya, tapi nggak sebesar yang kalau mungkin lagi radang atau apa itu nggak sebesar itu gitu. Nah makanya itu kan harus melalui pengecekan. Jadi yang buat kalian nih yang mau update terus tentang sakit gua apa, silakan aja subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updateannya.